Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Kami adalah calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Palembang. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Saya, Vika Prastidiarmi dari SMA Negeri 7 sebagai supervisor. Saya Reno Lurian Chandra Wijaya dari SD Negeri 139 sebagai coach. Saya Ade Septianti dari SD Pusri Palembang sebagai Kuci. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Rino. Waalaikumsalam Bu Vika. Apa kabarnya Pak Rino? Alhamdulillah baik Bu Vika. Bu Vika apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik juga. Jadi hari ini saya akan mengajak Pak Reno untuk melakukan pra-observasi untuk coaching. Nah, sebelum melakukan coaching itu jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan untuk Pak Reno. Iya Bu, baik Bu. Oke. Jadi pertama-tama itu adalah rubrik penilaian. Pada saat proses coaching nanti antara coach dan coachingnya akan dinilai dan diamati sesuai dengan rubrik penilaian yang ada. Kemudian apakah proses coaching tersebut sudah sesuai dengan alur ceritanya atau belum. Nah kemudian nanti bagaimana nanti Pak Reno sebagai coaching memberikan pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Kemudian lagi dan bagaimana nanti coaching menanggapi permasalahannya tersebut dan menemukan solusi dari masalah dia tersebut. Nah kemudian lagi pada saat proses coaching itu kita jangan lupa mengikuti prinsip-prinsip coaching, yaitu satu itu adalah kemitraan, kemudian proses kreatif, serta kita memaksimalkan potensi yang ada pada coaching tersebut. Oke, sudah itu jadi nanti yang akan kita nilai Pak Reno ya. Nah, sebelum melakukan penilaian tersebut saya ada pertanyaan dulu untuk Pak Reno. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan nanti dalam proses coaching? Di sini saya akan mengembangkan listen dalam mengenai pendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi nanti Pak Reno akan memiliki 3 kompetensi ya, yaitu presence, kemudian pendengar yang aktif, dan selanjutnya pertanyaan yang berbobot. Nah, dari 3 kompetensi itu, kira-kira kompetensi mana yang akan Pak Reno kembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan, mungkin di sini akan saya maksimalkan mendengar aktif, kemudian menentukan pertanyaan yang berbobot. Iya, betul sekali Pak Reno. Jadi ketika kita melaksanakan coaching itu menjadi pendengar yang aktif, kemudian lagi memberikan pertanyaan berbobot, itu memang sangat diperlukan supaya nanti coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia miliki. Nah, selain itu kalau sudah mempunyai kompetensinya, selanjutnya indikator yang bagaimana sih yang Bapak inginkan supaya proses coaching kali ini bisa berjalan secara maksimal? Oke, saya akan mencoba menemukan ide-ide baru Bu, solusi dari permasalahan, kemudian menemukan langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, oke. Jadi Pak Reno sudah tahu kan tujuan dari coaching nanti apa yang harus dilakukan. Nah, jadi itulah Pak Reno ya pra-observasi kita kali ini. Semoga nanti pada saat coaching Bapak bisa melakukannya. Jadi saya rasa untuk pra-observasi kita sudah selesai. Silakan Pak Reno melakukan coaching dengan Ibu Ade. Terima kasih atas masukannya Bu Vika. Ya. Saya izin pamit. Oh ya, oke. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam Bu Ade. Bagaimana kabarnya Bu Ade? Alhamdulillah Pak Reno baik. Gimana Pak Reno kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Ade. Ini sebelumnya saya mohon maaf nih Pak. Ya. Apakah Pak Reno ada waktu? Sejauh ini saya tidak ada pekerjaan, jadi saya ada waktu Bu Ade untuk berdiskusi. Oke, baiklah Pak Reno. Sebelumnya saya ini ada yang akan diceritakan Pak Reno. Oke, Bu Ade mau cerita nih ya. Iya Pak. Cerita terkait apa Bu Ade kalau boleh tahu Bu Ade? Iya Pak, saya ini mau menceritakan permasalahan saya pada saat proses pembelajaran di Pak Reno. Oke, jadi menurut Bu Ade apa yang kita harapkan dari obrolan kita kali ini Bu Ade? Iya, harapan saya nih Pak Reno, setelah saya ngobrol sama Pak Reno, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami saat ini Pak Reno. Oke, ini Bu Ade, menurut Bu Ade nih, apa saja permasalahan yang akan Bu Ade ceritakan kepada saya? Iya Pak, ini masalahnya ini terkait proses pembelajaran yang ada di kelas Pak Reno. Pembelajaran saya kan ini ada teori dan praktek nih Pak, dibagi dalam 1 minggu setiap kelasnya. Nah Pak, kebetulan ini ada satu kelas nih Pak. Pada saat proses pembelajaran di lapangan itu, pada saat praktek nih Pak ya, mereka itu semangat Pak, antusias, mendengarkan saya di lapangan tuh antusias sekali Pak, dan penuh semangat, tertib seperti itu Pak ya. Nah pada saat saya belajar di kelas teori nih Pak, kita nggak ke lapangan Pak, berarti di kelas. Nah anak-anak ini terkesan tidak fokus, nggak konsentrasi Pak, pandangannya ke lapangan. Kita berceramah atau kita memberikan materi di depan kelas itu, mereka seperti menghiraukan Pak, seperti itu. Oh, jadi seperti itu permasalahannya Bu Ade ya? Iya Pak. Menurut Bu Ade nih, hal apa aja nih yang bakal membuat murid-murid Bu Ade itu jadi kurang antusias tadi yang Bu Ade ceritakan tadi? Iya, setelah saya sadari Pak ya, mungkin Pak ya, memang saya ini pernah sih Pak sekali-sekali menampilkan infokus, menggunakan video pembelajaran seperti itu. Mereka sedikitnya fokus Pak, senang Pak lihat video pembelajaran. Tapi Pak, terkadang ya saya kan nggak sempat nih Pak karena keterbatasan waktu seperti itu. Jadi memang seringlah saya pada saat teori itu saya menjelaskan ke depan Pak. Jadi kesannya sepertinya mereka itu bosan Pak mendengarkan saya di depan, menjelaskan di depan. Padahal saya itu sudah terkadang tanya jawab Pak, bukan juga saya menjelaskan seperti itu Pak. Oke, berarti permasalahan Bu Ade tadi pembelajaran ini kurang menarik karena dalam kelas gitu ya. Iya Pak. Bu Ade hanya menjelaskan dari satu arah saja gitu ya Bu Ade. Iya Bu Ade Pak. Ya. Oke. Nah, kira-kira nih apa saja yang bakal membuat murid-murid itu antusias dalam pembelajaran Ibu menurut Ibu? Iya, menurut saya sih setelah saya sadari Pak, mungkin kalau saya setiap masuk kelas itu menggunakan infokus, mungkin saya rasa mereka akan lebih fokus karena melihat tampilan yang menarik, ada suara seperti itu Pak. Lain halnya kalau saya sekedar menjelaskan seperti itu Pak. Oke, sependapat sih dengan Bu Ade karena anak-anak itu lebih tertarik dengan gambar, dengan suara seperti itu ya Bu Ade ya. Kemudian nih, menurut pendapat Bu Ade, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan tadi Bu, kalau di pembelajaran Bu? Tidak bosan, iya. Tidak bosan ya mungkin bisa sebelum pembelajaran siswa kita mungkin sebelum
masuk kita ajak main game mungkin atau tepuk-tepuk lah Pak ya biar nggak makan waktu. Seperti ice breaking gitu iya, ya betul ya? Pak mungkin. Okay. Ya, tapi kadang Pak saya keterbatasan waktu untuk mencari ice breaking. Pak kadang saya nggak sempet seperti ya? Iya, kadang nggak sempet untuk melakukan ice breaking karena mencari ice breaking. Pak kadang saya nggak sempet seperti ya? Iya, kadang nggak sempet untuk melakukan ice breaking karena saya nggak siap Pak untuk ice breaking tersebut. Ya. Tapi kalau siswa SD nih Pak seneng Pak kalau bertepuk-tepuk. Saya pernah sih sesekali Pak diajak cuma bertepuk-tepuk semangat aja seneng Pak. Tapi ya kita nggak mungkin Pak mau tepuk semangat terus gitu Pak. Oke, bener kata Bu Ade tadi. Iya. Anak-anak itu antusias kalau diajak bergerak ya. Iya betul sekali Seperti Pak. itu ya. Lalu menurut Bu Ade nih mengenai pembelajaran tadi, adakah tugas yang Bu Ade berikan itu lalu menyebabkan anak-anak itu kurang antusias dalam pembelajaran teori, Bu? Ya mungkin saya itu sudah menjelaskan, terkadang saya itu membuat mereka langsung buat tugas, langsung latihan dalam jumlah banyak. Mungkin itu juga membuat mereka bosan. Memang pernah sih Pak saya lakukan sesekali, saya mengadakan diskusi terkait materi tersebut. Tapi terkadang juga Pak keterbatasan waktu juga Pak seperti itu. Jadi kadang saya latihan saja daripada diskusi, pemikiran saya seperti itu Pak. Karena mungkin setelah di luar lapangan itu capek mungkin Bu ya? Iya seperti itu Pak. Oke, kalau boleh tahu Bu, kalau kegiatan teori Ibu Ade menggunakan sumber belajar apa aja, Bu? Kalau teori saya dari buku yang diberikan dari sekolah itu Pak. Oh, hanya buku saja gitu Bu? Iya Pak. Bu Ade belum pernah mencoba mencari referensi lain untuk sumber belajar gitu Bu? Pernah Pak mencari, tapi itu kan terkadang tidak konsisten dan sesekali Pak, seperti itu Pak. Hanya sesekali ya? Iya. Karena keterbatasan waktu Iya, tadi makanya ya? nggak sempet seperti itu Pak. Oke, gini Bu, jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini Bu, menurut Ibu? Ya menurut saya Pak ya mungkin ya pertama mungkin metode pembelajaran saya mungkin siswa ini sekarang di digitalnya udah tinggi Pak ya tingkat digitalisasinya. Mereka memang lebih menarik untuk video pembelajaran. Iya ya? Pak. Jadi mungkin saya akan menyiapkan video-video pembelajaran, kemudian pembelajaran yang menarik, bukan hanya sudah jelaskan, mungkin bukan langsung memberikan latihan. Kemudian juga saya mungkin akan mencari referensi-referensi lain yang lebih update seperti sekarang ini. Jadi bukan hanya tergantung dari buku Danabos saja atau buku yang diberikan dari pihak sekolah. Mungkin saya juga bisa berkolaborasi bersama teman rekan yang di sekolah lain Pak. Mungkin saya bisa bertanya-tanya seperti apa pembelajaran yang menarik, mungkin seperti itu. Oke, bagus sekali rencana Bu Ade ini Bu ya. Mudah-mudahan apa yang Bu Ade ada permasalahan Bu Ade di kelas tadi bisa terselesaikan ya Bu ya. Iya. Gitu. Kemudian apa komitmen Bu Ade terhadap rencana Ibu ini Bu? Iya Pak, mungkin setelah coaching ini saya akan mulai bergerak mencari referensi dan membuat video pembelajaran, menambah ice breaking. Nah itu akan saya laksanakan dan saya memang tulis terjadwal memang apa yang harus saya lakukan seperti itu Pak. Oh jadi sudah Bu Ade rencanakan dengan matang berarti ya? Iya Pak, insya Allah Pak. Memang butuh waktu yang ekstra ya, betul Pak. Ya memang seperti itu Bu. Jadi kita mengikuti perkembangan zaman. Jadi pembelajaran itu juga harus dinamis gitu Bu ya. Iya Pak. Saya sangat mendukung rencana Bu Ade ini. Mudah-mudahan berjalan lancar ya Bu. Sesuai dengan harapan, sesuai dengan apa yang Bu Ade inginkan. Pembelajaran yang menarik tadi di dalam kelas. Anak-anak jadi antusias gitu ya. Itu semoga itu dapat bermanfaat untuk Bu Ade juga. Iya Pak, terima kasih Pak atas sarannya. Bapak sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya dan memberikan solusi seperti itu Pak. Oke,
Terima kasih. Iya Pak, saya akan secepatnya melakukan rencana saya tadi. Saya permisi ya Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Assalamualaikum Pak Rino, Bu Ade. Waalaikumsalam Bu Rika. Ya, jadi Pak Rino dengan Bu Ade sudah melaksanakan coaching tadi ya, di mana Pak Rino bertindak sebagai coach dan Bu Ade sebagai coachingnya. Nah, jadi sebelum penutup ini ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk Pak Rino saja sebagai coach. Jadi pertanyaannya itu ya Pak, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat Bapak melakukan coaching dengan Bu Ade terkait ketercapaian yang Bapak harapkan? Baik Bu, di situ pada saat coaching saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta Bu. Iya. Dengan menemukan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab, sehingga Bu Ade bisa menceritakan masalah dan menemukan solusi yang dia inginkan. Oke, jadi pada saat melakukan coaching itu Pak Rino merasa kalau alur cerita yang Pak Rino harapkan itu sudah terlaksana Pak Ade ya? Pak Rino ya? Ya, Pak Rino. Oke, nah kemudian lagi menurut saya nih sebagai observer, pada saat coaching sudah berjalan, jadi proses tadi sudah dilaksanakan Pak ya, dan juga dari situ Pak Rino juga memberikan pertanyaan pemantik, berusaha menggali informasi dari coachingnya Bu Ade, sehingga Bu Ade nanti bisa menemukan rencana yang akan dilakukan nanti, kemudian solusi yang akan solusi permasalahan yang di Bu Ade. Nah, kemudian lagi nanti pada saat setelah melakukan coaching, kira-kira kompetensi apa nanti yang akan dilakukan atau dikembangkan setelah melaksanakan coaching ini? Di sini kompetensi yang akan dikembangkan dengan cara memahami lagi alur tirta itu, tujuannya apa, identifikasinya, kemudian rencananya apa, tanggung jawabnya apa gitu. Nah, sehingga dengan cara memahami lagi ini bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Oh iya, betul sekali Pak Rino. Jadi dengan seringnya kita berlatih, kemudian tahu alur tirta itu seperti apa, maka diharapkan kita bisa lebih baik lagi ya Pak Rino ya. Oke, jadi saya rasa itu saja selesai untuk pas observasinya. Terima kasih atas kerjasamanya antara Pak Rino dan Bu Ade ya. Oke, saya rasa seperti itu saja. Saya akhiri dulu ya Pak. Ya. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Ya Bu. Pak.